Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dosen Milhatun SPD MPD. Sebagai awalan saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Husaini dari kelas A15 PJJ PAI Syekh Nur Jati Cirebon. Saya mengabdi di sebuah madrasah di salah satu kecamatan kecil di kota Sidoarjo, Jawa Timur, yakni di Madrasah MI Manbaul Ulum. Tanpa terasa saya telah bergabung sudah selama 2,5 tahun, sejak 2,5 tahun lalu. Tugas saya di madrasah yakni sebagai staf TU atau tata usaha yang melayani berbagai kegiatan administrasi siswa di sekolah. Untuk saat ini tugas utama saya untuk saat ini. Adapun saya belum bisa diberi kewenangan untuk mengajar karena saya tidak atau belum memiliki ijazah sarjana sebagai tenaga pengajar atau sarjana pendidikan. Namun, ada kalanya saya diberi tugas untuk memantau kelas di saat ada guru yang berhalangan hadir. Tugas saya hanya sebatas menemani murid-murid yang tengah mengerjakan tugas atau soal sebagai pengganti keabsenan guru tersebut atau jam kosong pada waktu itu. Baru-baru ini saya menemani kelas 4 untuk belajar pelajaran fikih materi zakat. Dan saya agak kaget waktu saya tanya tentang apa itu zakat, karena tak satu pun dari mereka mengerti atau bisa menjawab dengan tepat apa itu zakat. Padahal setiap tahun, yaitu pada saat bulan Ramadan, anak-anak akan mengikuti kegiatan yang diadakan di sekolah yang dinamakan Pondok Ramadan, di mana salah satu agendanya adalah membawa zakat fitrah dari rumah. Mereka sudah melakukan ini setiap tahun padahal, namun tidak mengerti dari pengertian zakat sendiri. Dan menurut saya itu ironis. Karena itu untuk memenuhi tugas mata kuliah ini, saya ingin mengangkat zakat fitrah sebagai masalah dan memotivasi murid kelas 4 dalam belajar. Menurut pendapat saya, anak-anak akan lebih tertarik dengan pembelajaran praktikum daripada pembelajaran dalam kelas yang berkutat pada membaca materi dan mengerjakan soal. Menurut saya lagi, itu bisa dikatakan kurang efektif karena sebagai buktinya mereka tidak tahu apa itu zakat. Padahal tiap tahun mereka membayarnya atau melakukannya. Untuk itulah dengan media demonstrasi, saya berharap minat dan motivasi belajar siswa kelas 4 MI Manbaul Ulum dapat terpicu sehingga mereka bisa merasa senang dalam pembelajaran dan memahami isi dari materi yang tengah dipelajari. Peneliti menerapkan strategi demonstrasi untuk mengkondisikan peserta didik terbiasa menemukan dan mencari sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran. Di dalam strategi demonstrasi, peserta didik akan lebih aktif dalam berperan atau memecahkan masalah, sedangkan guru berperan sebagai tutor atau pemberi petunjuk dalam memecahkan masalah tersebut. Media demonstrasi diharapkan dapat memotivasi dan menimbulkan minat belajar siswa, dan guru bisa menyajikan materi terlebih dahulu secara lengkap dan berkala. Kemudian mendemonstrasikan di depan kelas menggunakan media 2 dimensi atau 3 dimensi. Bisa menggunakan media berupa video atau media 3 dimensi berupa maket yang dibuat dari barang sisa seperti karton dan lain-lain. Kemudian, siswa akan mempraktikkan secara bergantian tentang kegiatan atau bagaimana cara membayarkan zakat. Kegiatan ini dapat diulangi sampai dinilai cukup bagi peneliti. Dari segi akhlak, setelah siswa mempelajari dan memahami materi tentang zakat, dimungkinkan membentuk karakter peduli terhadap lingkungan sosial yang didapat melalui praktik zakat dan juga membantu siswa menyadari pentingnya membantu sesama dan memberikan kontribusi bagi kehidupan bermasyarakat. Selain itu, penelitian ini juga meningkatkan keterlibatan guru dalam kegiatan sosial yang berhubungan dengan zakat.
Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran kelompok yang terdiri dari beberapa kelompok yang di dalamnya beranggotakan dari siswa putra dan putri untuk saling membantu dan memahami materi yang terkait, menyelesaikan persoalan dan memastikan setiap anggota dalam kelompok mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Penggunaan metode dan media ini adalah untuk menstimulasi minat belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran baru yang mungkin belum pernah dipakai sebelumnya, atau mungkin pernah dipakai sekali atau dua kali atau jarang, namun tidak lengkap dan mendalam. Merubah pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tradisional seperti membaca materi dan latihan soal menjadi kelompok belajar yang bekerja sama untuk mendalami materi sendiri dan mempraktikannya dalam sebuah demonstrasi. Model pembelajaran ini sebenarnya tidak banyak dipakai, entah apakah kurang populer sehingga tidak diadopsi dalam pembelajaran sehari-hari, dan hal ini sangat bertentangan dengan apa yang negara kita banggakan, yakni gotong royong. Karena cooperative learning dapat menjadi awal pembelajaran anak dalam belajar gotong royong dalam lingkup lingkungan di sekolah. Dan hal itu merupakan awal yang tepat. Ibarat kita dapat dua hal penyampaian, yakni dalam materi dan penguatan sikap gotong royong itu sendiri. Penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Ulum yang beralamatkan di Desa Kendal Pecabayan, RT 6 RW 2, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Adalah sebuah madrasah kecil di wilayah terpencil dekat dengan pesisir laut, yang telah berdiri lebih dari 30 tahun dan telah berganti kepemimpinan sebanyak 14 kali. Madrasah ini memiliki program unggulan, yakni pembiasaan pembacaan surah-surah pendek dan hafalan pada saat awal pembuka pelajaran dan di akhir penutup pelajaran, dan pendidikan ekstra di bidang Banjari. Moto dari madrasah adalah disiplin, sopan santun, dan berakhlakul karimah. Siswa kelas 4A berjumlah 20 siswa dengan perincian 15 siswa laki-laki dan 5 siswi perempuan. Sebuah kelas yang menurut pendapat pribadi saya paling agak luar biasa karena kurang disiplinnya. Namun positifnya mereka sangat menurut jika di dalam kelas. Yang menjadi masalah jika jam kosong dan tidak ada guru piket yang menggantikan, mereka cenderung keluar kelas dan jajan padahal belum waktunya untuk siswa beristirahat. Kelas ini memiliki wali kelas yang bernama Haja Nur Halimah, sarjana pendidikan. Bisa dikatakan ini adalah data yang diambil dari hasil belajar siswa kelas 4A sebelum diterapkan metode pembelajaran yang dipilih. Data diambil dari penilaian dari tes atau hasil wawancara peneliti kepada subjek penelitian. Hasil dari penelitian diambil berdasarkan penilaian yang dilakukan peneliti yang dapat berupa tes, wawancara, dokumentasi proses belajar, dan umpan balik dari subjek penelitian. Data ini bersumber dari interaksi yang dilakukan oleh peneliti, di mana di dalamnya telah dilakukan tes, wawancara, dan nilai dari hasil belajar subjek penelitian, yakni siswa kelas 4A. Data yang dimaksud bersumber dari A. Penilaian hasil belajar. Peneliti memberikan tes tulis atau wawancara sebagai subjek penelitian dari hasil tes tersebut, didukung dengan penilaian hasil belajar di kelas yang didapatkan dari guru kelas dan dijadikan satu dan ditarik sebuah kesimpulan. B. Hasil observasi. Peneliti memberikan penilaian selama proses penelitian dalam kartu atau tabel catatan skor yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk memberikan penilaian terhadap tiap individu subjek penelitian. Kemudian ditarik sebuah kesimpulan tentang apa saja keberhasilan yang didapat setelah menerapkan model pembelajaran yang dipilih dan apa saja kekurangannya.
Ada beberapa pengertian tentang tes dari berbagai macam ahli. Yang pertama adalah Malawi dan Maruti 2016 menyatakan tes adalah alat yang bersifat sistematis dan objektif untuk mendapatkan keterangan yang diharapkan tentang seseorang dengan cara yang tepat dan cepat. Yang kedua, menurut Zainul dan Nasution, tes merupakan suatu pertanyaan atau tugas yang telah direncanakan untuk memperoleh informasi mengenai psikologik untuk setiap pertanyaan atau tugas yang dianggap jawaban atau ketentuannya benar atau sesuai. Yang ketiga, menurut Halik dan kawan-kawan 2019, tes adalah alat untuk mengukur hasil belajar siswa dengan memberikan serangkaian pertanyaan atau tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Yang keempat, menurut Ratnawulan dan Rusdiana, tes merupakan alat untuk digunakan mendapatkan informasi-informasi atau keterangan tertentu dari seseorang. Dalam penelitian ini, tes digunakan untuk mengumpulkan data tentang motivasi siswa dalam pembelajaran fikih kompetensi zakat pada subjek penelitian yang ditentukan. Adapun tes yang digunakan adalah jenis tes tulis yang berupa pertanyaan-pertanyaan terkait materi zakat pada pembelajaran fikih kelas 4. Ada beberapa pengertian observasi atau pengamatan yang pendapatnya dicantumkan dalam penelitian ini. Yang pertama, menurut Nawawi dan Matini, menjelaskan bahwa observasi adalah sebuah pengamatan dengan tujuan memperoleh data yang digunakan sebagai laporan berupa tulisan atau teks yang berisi hasil kegiatan mengamati dan pencatatan secara urut. Adapun isinya berupa seluruh pengamatan yang kemudian disusun atau dicatat secara urut, dimulai dari hasil pengamatan pada hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, sesuai dengan jumlah hari dilakukannya penelitian sampai semua pengamatan dirasa telah selesai dilakukan. Pendapat kedua, Sujana menyatakan observasi adalah metode penelitian untuk mengukur tindakan dan proses individu dalam sebuah peristiwa yang diamati. Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan guna memperoleh data tentang hasil dari penerapan model belajar yang telah dipilih peneliti dalam upaya meningkatkan motivasi belajar subjek penelitian, yakni siswa kelas 4. Untuk hasil formatif, dilakukan analisis untuk mengetahui kebenarannya sesuai dengan kunci jawaban yang telah disediakan. Langkahnya adalah pertama, memeriksa kebenaran jawaban tes dari subjek penelitian. Kedua, menyusun hasil tersebut dalam sebuah tabel dan memeriksa banyaknya siswa yang telah memperoleh nilai lebih dari kriteria ketuntasan minimal, yaitu 70. Dan yang ketiga, menetapkan persentase banyak siswa yang telah memenuhi KKM tersebut. Menyeleksi dan mengelompokkan data atau tahap reduksi data di mana di dalamnya dilakukan kegiatan seperti menyaring, menyederhanakan, dan mengorganisasi data agar menjadi lebih bermakna dan relevan. Misalnya kita bisa melihat dari hasil tes pertanyaan dan wawancara tentang motivasi atau minat belajar, suasana pembelajaran, dan suasana kelas. Proses ini bertujuan untuk mengelola data yang kompleks dan beragam sehingga menghasilkan wawasan yang terfokus. Mendeskripsikan dan memaparkan data yang telah dikumpulkan seperti wawancara, observasi, atau dokumen diatur berdasarkan tema, kategori, atau kronologi. Contohnya, mengelompokkan tanggapan responden berdasarkan pertanyaan peneliti. Sedangkan memaparkan data adalah langkah yang lebih terstruktur di mana data yang telah dideskripsikan disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dianalisis. Menyajikan data dapat berupa dalam bentuk diagram, grafik, atau pena tematik. Menyimpulkan atau memberi makna konklusi dalam bentuk pernyataan yang singkat. Kesimpulan yang dibuat harus mencerminkan inti dari hasil penelitian, menjawab pertanyaan penelitian, dan relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Contohnya, sebagian besar murid merasa puas dengan model pembelajaran cooperative learning menggunakan media demonstrasi dalam pembelajarannya karena tidak membosankan.
Namun kompetensi guru kelas dalam menggunakan atau membuat media pendukung bahan ajar dan memilih model pembelajaran kurang variatif, sehingga cenderung mempengaruhi minat belajar siswa terhadap materi pembelajaran. Dari kesimpulan ini bisa dikatakan bahwa guru kelas pada HMI Manbaul Ulum kurang variatif dalam memilih model dan media pembelajarannya dalam proses KBM-nya. Pada tahap ini, peneliti dapat melakukan persiapan terlebih dahulu, di mana di dalamnya mencakup kegiatan menyiapkan RPP atau rencana pembelajaran mata pelajaran yang ditentukan. RPP dapat diminta dari guru kelas atau dapat dipinjam dari guru kelas. Dalam tahap ini, peneliti baiknya bekerja sama dengan guru kelas dalam menyiapkan segala sesuatunya. Selanjutnya ada menyiapkan materi, peralatan, menyiapkan soal tes dan lembar pengamatan. Akan lebih baik lagi jika berdiskusi dahulu dengan guru kelas mengenai materi soal yang akan dibuat, karena guru kelaslah yang paling mengetahui keadaan kelas tersebut. Dan akan lebih baik jika masing-masing dari persiapan di atas disetujui dahulu oleh guru kelas sebagai pemberi masukan pada penelitian yang diadakan. Guru kelas atau peneliti menyiapkan materi pokok dasar atau kompetensi dasar. Dilanjutkan menyampaikan tujuan dari indikator mengajar. Setelah itu memberikan tugas untuk membaca materi yang ada di buku atau materi yang telah dibuat peneliti yang telah disetujui oleh guru kelas. Selanjutnya memberikan gambaran atau bisa juga dengan memutarkan video tentang zakat, bagaimana niatnya dan bagaimana cara membayarnya, juga cara membagikannya. Setelah itu siswa diminta untuk menyampaikan pendapatnya secara tertulis dalam kelompok. Masing-masing kelompok akan menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Terakhir, penutup, guru akan memberikan kesimpulan dan memberikan tugas mandiri berupa kuis individu. Pada bagian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran selama penerapan model cooperative learning media demonstrasi dan melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang terjadi pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Di samping itu, peneliti juga bisa mendokumentasikannya dalam kegiatan pengambilan gambar atau video saat proses KBM berlangsung. Peneliti juga melakukan refleksi pelaksanaan model pembelajaran cooperative learning, media demonstrasi, dan hasil observasi. Apakah dirasa pemilihan model pembelajarannya sesuai atau berhasil memicu atau memotivasi minat belajar siswa kelas 4 pada pembelajaran fikih materi zakat? Ada beberapa contoh daftar pustaka yang sudah saya masukkan dalam presentasi ini, yaitu 5 daftar pustaka. Selebihnya akan saya tambahkan pada proposal. Demikian yang bisa saya sampaikan pada presentase kali ini. Atas segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen Milkhatun SPD MPD atas waktu dan bimbingannya selama ini di semester 5 PJJ-PAI Syekh Nurjati Cirebon. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dosen.